masyarakat Indonesia memiliki rasa kemanusiaan secara universal, bagaimana Indonesia ini bisa merdeka dengan rasa persatuan, musyawarah mufakat dan kesejahteraan yang dituju. Nah, sehingga dalam berbicara ideologi Pancasila, saya lebih suka kepada aktualisasi. Sehingga kami dari BPIP yang memang baru terbentuk di 2018 ini mencoba bagaimana Pancasila tidak hanya dikenal dengan toleransi, tetapi Pancasila kita kenal dengan solusi dari permasalahan. Pancasila harus dikenal dengan Pancasila harus dikenal dengan tindakan keseharian. Jadi kami melakukan program yang memang baru kami rintis di tahun 2021 yang namanya Gerakan Desa Berdikari atau Kelurahan Berdikari. Saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Apakah saya sudah bisa share screen? Sepertinya belum. Belum muncul. Ya, saya belum diberikan izin. Oke, baik, sudah. Baik, kami membuat membuat satu program katakanlah yang memang masih sangat baru dan ini masih prototipe yang namanya adalah Gerakan Berdikari atau Desa atau Kelurahan Berdikari. Ini dimulai dari ingatan memori kolektif kita ketika ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, saya cepat saja. Sekali lagi kami mengatakan bahwa Pancasila ini kami tidak ingin lagi di-branding dengan hanya penataran atau diklat, tetapi bagaimana kami mencoba bersama-sama dengan masyarakat Pancasila sebagai solusi dari satu masalah. Nah, ini terbersit dari memori kolektif kita ketika kenapa Indonesia dulu pernah mungkin ya, tetapi saya berharap ini masih tetap ada di wilayah-wilayah tentu di Indonesia. Gemah ripoh lojinawi toto tentrem kerta raharja. Saya orang Batak Tulen, jadi agak susah menyebutkan bahasa Jawa, walaupun punya suami Jawa dan anak pejabat peranakan Jawa Batak, tapi Medan saya sangat kental ini, jadi mengucapkannya agak salah mungkin ya. Nah, tetapi saya berharap ini tetap ada. Gemah ripoh lojinawi toto tentrem kerta raharja. Bagaimana ungkapan ini terjadi itu bukan serta-merta atau tidak mungkin tidak ada sebab, makanya kita pernah dijuluki atau sebagian daerah pernah dijuluki Gemah Ripoh Lojinawi. Saya sendiri 18 tahun besar di Sumatera Selatan dengan kebesaran dan kejayaan Sriwijayanya. Kadang-kadang kami pegawai negeri sipil di sana dulu berharap sekali bagaimana kejayaan Sriwijaya itu terulang kembali sampai Madagaskar. Sriwijayanya, kadang-kadang kami pegawai negeri sipil di sana dulu berharap sekali bagaimana kejayaan Sriwijaya itu terulang kembali sampai Madagaskar. Jadi ini menarik sekali ketika kenapa dulu pernah ada Gemah Ripoh Lojinawi toto tentrem kerta raharja ini, dan mungkin ada ungkapan-ungkapan lainnya yang memiliki makna serupa yang bisa kita jumpai di daerah-daerah. Kalau di Medan saya belum tahu namanya dalam bahasa Batak ya, tetapi inilah yang saya ketahui dari buku sejarah atau buku pendidikan moral Pancasila yang mungkin dulu kami terima. Nah, kita berbicara Indonesia pasti orang selalu bilang kental sekali adat dan tradisinya. Kemudian di Indonesia pastinya orang selalu bilang kental sekali gotong royongnya, roh dan jiwa. Bahkan DNA Indonesia ini adalah DNA gotong royong. Bahkan Soekarno pernah mengatakan ketika dia merumuskan Pancasila ini, dia mengatakan kalau saudara-saudara memikirkan terlalu banyak lima sila ini atau 5 dasar ini, maka kita bisa peras menjadi 3. Tetapi kalau saudara-saudara juga mengatakan ini juga masih terlalu banyak, sebenarnya inti daripada 5 sila ini adalah satu, yaitu gotong royong. Gotong royong itu adalah asli bahasa Indonesia dan merupakan jati diri Indonesia, di mana ada pemerasan keringat bersama, pembantingan tulang bersama, toto binatu bersama, itu yang dikatakan Soekarno pada saat sidang BPUPK. Kemudian kita masih melihat lagi bahwa Indonesia orang bilang toleransi umat beragama. Bagaimana mungkin 80% Muslim dan 20%
agama di luar Muslim, dan ini bukan negara agama dan bukan negara sekuler, dan ini terjadi di Indonesia. Ini yang kita sebut merawat. Ini yang kita sebut masyarakat Indonesia yang beragama Muslim begitu tolerannya kepada yang bukan beragama Muslim, masih bisa saling merangkul satu sama lain. Kemudian kalau kita berbicara mungkin banyak dialektika tentang tentang 22 Juni, kalau Bapak Ibu pernah mendengar tertulis kemanusiaannya. Hal-hal ini yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa keterlibatan stakeholder yang ada di sana, menggerakkan mereka kembali, itu yang menjadi tujuan kami. Jadi ketika kita tidak ada di dalam satu ekosistem masyarakat, ini akan tetap berjalan seperti apa yang ada. Dan kemudian yang terakhir, mungkin kami memiliki cita-cita pengembangan desa berdikari yang sudah kami desain seperti ini, dan kami bekerja sama dengan Universitas Telkom, ingin menciptakan sesuatu yang mungkin masih diangan-angan, tetapi saya perlu cerita, mungkin suatu saat kalau kami tidak mampu merealisasikannya, ada teman-teman di sini yang memiliki bakat bagaimana 74.981 desa bisa terhubung dengan satu persatu. Kami rindu adanya gotong royong nasional yang tidak bisa dilakukan dengan 270 juta manusia serentak, dan itu luar biasa mungkin seperti apa effort yang harus kita lakukan untuk melakukannya. Tetapi dengan dibantu dengan teknologi, dengan adanya media sosial, kami meyakini seluruh desa dari Merauke sampai Sabang, karena saya berada agak di ND ini, jadi saya mengatakan dari Merauke sampai Sabang ini bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, kami berharap kita juga tidak selalu membayangkan bahwa ideologi Pancasila ini sesuatu yang diawang-awang, atau ideologi Pancasila ini sesuatu yang hanya dipelajari saja. Saya lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, 4 tahun dididik dan diberikan fasilitas oleh negara, gratis, dibiayai dan lain sebagainya. Tetapi tidak banyak yang saya dalami tentang Pancasila, tidak banyak yang saya dalami tentang Indonesia. Namun ketika saya membaca buku-buku literasi yang dilakukan bukan hanya oleh Bung Karno, tetapi juga oleh Bung Hatta, saya sehingga banyak sekali belajar. Benar kata Bung Karno, bahwa kita harus menggali dan menggali terus. Sehingga kepada adik-adik sekalian, saya menitipkan pesan pada acara ini, kalau kita ingin mencintai Indonesia, kalau kita ingin mencintai bangsa kita, maka cintailah ideologi Pancasila. Bagaimana cara kita mencintai ideologi Pancasila? Kita harus mencari tahu dan mencari tahu sedalam-dalamnya, menggali pikiran-pikiran. Bukan hanya alam menjadi kekayaan dari Indonesia, tetapi pemikiran-pemikiran pendiri bangsa itu merupakan kekayaan warisan yang tak terhingga. Ada hal simpel yang telah dilakukan oleh teman-teman pendiri bangsa atau bapak-bapak pendiri bangsa, Bung Karno dan Bung Hatta. Hal yang simpel sekali yang mungkin untuk ibu-ibu atau mungkin anak muda siapa saja. Ada 1.600 resep masakan asli Indonesia yang sudah dibukukan, yang namanya dibuat Mustika Rasa. Nah, ini merupakan kekayaan warisan yang tak terhingga. Kalau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkannya adalah warisan budaya tak benda. Dan ini hanyalah salah satu dari jutaan, saya yakini,
merupakan kekayaan Indonesia yang mungkin kita butuh tahu dan perlu tahu. Setelah itu, setelah kita menggali seluas-luasnya, ketika kita ingin maju, maka kita maju dan kuat di akar. Tidak maju tapi tidak kuat di akar. Jangan maju tapi akar kita tidak kuat. Karena arah negara ke depannya ditentukan oleh teman-teman generasi muda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Saya mohon maaf kalau saya berpikir kayaknya tidak cocok dalam tema sore ini, keras-keras ya, ideologi Pancasila, terus saya mengatakan teori kebangsaan dari ini dan lain sebagainya. Mungkin saya lebih mengarah kepada aktualisasi. Kami minta kepada teman-teman yang ingin bergabung dalam program Desa dan Kelurahan Berdikari ini, mari bersama-sama dengan kami nilai-nilai integritas, nilai anti korupsi itu merupakan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila.